warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hermalia dengan NPM 22411067 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Data Populasi Sampel Penyajian Data, Tabel dan Diagram. Yang pertama, pengertian data. Pengertian data adalah fakta, serangkaian bukti atau informasi. Dengan kata lain, data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi suatu keadaan atau persoalan. Selanjutnya, persyaratan data yang baik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama objektif, yang kedua representatif, yang ketiga kesalahan baku kecil, yang keempat tepat waktu, yang kelima relevan. Selanjutnya yaitu klasifikasi data menurut sifatnya. Yang pertama, data kualitatif, data yang tidak terbentuk angka. Yang kedua, data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Menurut sumbernya, yang pertama data internal, bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu kelompok atau organisasi. Yang kedua, data eksternal, bersumber dari luar kelompok atau organisasi. Selanjutnya, menurut cara memperoleh. Yang pertama, data primer dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Yang kedua, data sekunder, diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihaknya, biasanya bentuk publikasi. Yang keempat, menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross section, dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, data berkala atau time series, dikumpulkan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, bagian-bagian data. Bagian-bagian data dibagi menjadi 3, yaitu elemen, karakteristik, dan variabel atau peupah. Yang pertama, elemen. Elemen adalah unit terkecil dari objek penelitian. Yang kedua, karakteristik, sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen atau semua keterangan mengenai sistem. Yang ketiga, variabel atau peupah, suatu yang nilainya dapat berubah. Nilai karakteristik suatu sistem merupakan nilai variabel. Selanjutnya, pengertian populasi. Pengertian populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi terdapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya dapat menjadi sumber penelitian. Pengertian sampel. Pengertian sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi dan sebagian unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. Populasi berdasarkan jumlah. Yang pertama, populasi terbatas, populasi yang dinyatakan dengan angka dan mempunyai batasan. Yang kedua, populasi tidak terbatas, populasi yang tidak dapat ditentukan batasnya. Selanjutnya, populasi berdasarkan variasi. Yang pertama, populasi bersifat homogen, populasi yang unsur-unsurnya pembentukan dari sumber datanya memiliki sifat-sifat yang sama. Semakin spesifik data yang disebutkan, maka akan semakin menjadi homogen. Yang kedua, populasi bersifat heterogen, populasi yang unsur-unsur pembentukan dari sumber datanya sifat yang bervariasi atau berbeda-beda, sehingga
perlu ditetapkan baik kuantitatif atau kualitatif. Selanjutnya, syarat sampel yang baik dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akurasi atau ketepatan. Yang kedua, memiliki tingkat persis estimasi. Yang ketiga, derajat kepercayaan mengukur seberapa jauh penelitian yakin dalam estimasi populasi secara benar. Selanjutnya yaitu teknik sampel. Yang pertama, probability atau sampel acak. Pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Contohnya yaitu, Anita meneliti tingkat kecerdasan anak di Indonesia, merupakan negara yang luas. Ia hanya mengambil data secara acak dari beberapa anak yang ditemui. Yang kedua, non-probability atau sampel tidak acak. Pengambilan sampel dengan cara memilih atau menentukan dengan pasti hanya pada populasi yang benar-benar dapat diambil informasinya. Contohnya, Anita meneliti mahasiswa yang dapat beasiswa khusus daerah regional ke Kalimalang untuk diambil sampel. Dengan itu, maka Anita mengambil dari daerah yang sudah ditentukan, yaitu daerah Kalimalang. Selanjutnya, penyajian data. Memaparkan data yang sudah kita kumpulkan dalam bentuk tabel atau diagram agar informasi tersebut dapat dimudahkan. Selanjutnya, cara penyajian data. Yang A, tabel. Tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa huruf maupun angka. Jenis-jenis tabel yaitu jenis tabel biasa, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Yang B, diagram. Diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Jenis-jenis diagram yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran dan pastel, dan diagram campuran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.